Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Sekarang saya akan menjelaskan cara membuat budget pada modul accounting di ODU 17. Untuk memudahkan, di sini saya sudah membuat skenario simulasinya, yaitu saat ini PT ABC tengah merencanakan penetapan budget untuk cost control dan target untuk divisi marketing pada tahun 2025. Perusahaan ingin menyertakan detail pengeluaran untuk keperluan iklan, promosi, dan digital ads masing-masing sebesar $2.000. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa divisi marketing memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan strategi pemasaran yang efektif dan dapat mencapai tujuan penjualan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga menetapkan target peningkatan penjualan sebesar $100.000 untuk tahun 2025. Sebelum mulai masuk ke dalam simulasi, terdapat dua term yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu analytics account dan juga budgetary positions. Analytics account ini adalah akun analitik yang dapat memberikan gambaran tentang biaya dan pendapatan dalam suatu entitas atau organisasi. Ini digunakan untuk melacak dan menganalisis berbagai aspek keuangan seperti biaya produksi, pendapatan dari penjualan, dan lainnya. Dengan menggunakan akun analytics, Anda dapat melihat bagaimana sumber daya keuangan dialokasikan dan bagaimana pendapatan dihasilkan dalam berbagai area bisnis atau proyek. Sedangkan budgetary positions adalah daftar akun yang Anda pilih untuk mempertahankan anggaran. Jadi umumnya budgetary positions ini terdiri dari akun-akun yang berkaitan dengan pengeluaran atau pendapatan yang tujuannya adalah untuk mengelompokkan akun-akun ini bersama-sama agar mudah untuk memantau dan mengelola anggaran dalam berbagai kategori atau area bisnis. Nah, kita mulai saja langsung untuk simulasinya. Pertama, kita perlu login dulu sebagai akun admin pada akun Odoo kita. Nah, di sini saya sudah login sebagai akun admin. Kita dapat pergi ke bagian home menu, kemudian pergi ke bagian accounting. Nah, di bagian ini kita akan mengkonfigurasikan kedua term tadi, yaitu analytics account dan juga budgetary position terlebih dahulu. Di sini kita pergi ke configuration dan cari analytics account. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat 3 analytics account, yaitu digital ads untuk marketing department, iklan untuk marketing department, dan juga promosi untuk marketing department. Kita coba buka. Nah, isinya di sini saya hanya memasukkan reference dan juga plan, yaitu referensinya saya buat di sini AA003 dan kedua sisanya adalah 002 dan 001, dan untuk plan-nya saya isi dengan departments. Nah, kemudian kita perlu mengkonfigurasikan juga budget positions-nya. Jadi kita pergi ke bagian configuration lagi, kemudian kita cari budgetary position. Nah, di sini saya juga sudah buat dua budgetary positions, yaitu untuk biaya dan juga untuk pendapatan. Di sini, untuk biaya, saya akan menggunakan count expenses, sedangkan untuk pendapatan, seperti namanya, kita juga akan mengambil account product sales. Nah, kemudian setelah kita selesai untuk men-setup analytics account dan juga budgetary positions-nya, sekarang kita dapat mulai untuk membuat budget-nya. Di sini kita dapat pergi ke bagian accounting dan pergi ke bagian budget. Nah, kemudian di sini kita dapat klik new untuk membuat budget baru. Di sini, sesuai dengan skenario simulasi, saya akan membuat budget dan target marketing untuk tahun 2025. Kemudian kita tambahkan di sini untuk budgetary positions-nya adalah biaya pertama dan analytics account-nya, misal untuk iklan yang pertama. Nah, di sini, oh iya, kita set juga untuk periode waktunya, karena di tahun 2025, jadi akan saya set dari Januari ya, tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 2025 Desember, tanggal 31. Nah, di sini sudah terset ya periodenya, jadi dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Nah, kemudian di sini juga kita isi start date-nya dengan tanggal yang sama seperti periodenya saja. Jadi kita isi dari Januari tanggal 1 hingga 31 Desember 2025. Dan kemudian plan-nya sesuai dengan
skenario adalah $2.000. Tapi di sini akan kita set negatif karena itu akan kita gunakan untuk biaya ya. Kemudian kita tambahkan juga yang lainnya sesuai dengan skenario, yaitu biaya juga untuk promosi. Di sini juga sama, kita isi $2.000. Dan satu lagi, yaitu digital ads dengan jumlahnya sama $2.000 gitu. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk targetnya. Itu di sini budget repetition singkatan seperti yang telah kita buat sebelumnya. Untuk analytics account-nya sebelumnya belum saya buat, jadi mungkin di sini bisa kita tulis saja. Penjualan produk, misalnya, jadi kita buat, kemudian kita isi reference-nya, misalnya BB001, dan plan-nya adalah project. Kemudian kita save and post. Nah, kemudian di sini jumlahnya adalah 100.000. Tapi kita set positif karena ini pendapatan. Nah, sekarang setelah kita telah berhasil untuk mengisi form budgetnya, kita dapat melakukan konfirmasi agar budget yang sebelumnya dalam bentuk draft ini dapat menjadi budget sebenarnya dengan mengklik tombol confirm berikut. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa statusnya sudah berubah dari draft menjadi confirm. Kemudian kita juga dapat melakukan approving budgets-nya dengan mengklik tombol approve. Nah, di sini kita lihat bahwa statusnya sudah berubah juga menjadi confirm dan validated. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sekarang kita telah berhasil untuk membuat budget baru pada audit 17. Nah, di sini yang kita isi sebelumnya adalah plan amount. Jadi adalah budget yang kita tentukan. Kemudian nanti di sini ada practical amount, yaitu jumlah amount sebenarnya atau realisasinya. Kemudian juga ada theoretical amount. Theoretical amount ini menunjukkan atau merepresentasikan jumlah uang yang dapat digunakan pada tanggal tersebut. Jadi contohnya misal saat ini kita ada di tanggal 31 Januari 2025, maka theoretical amount ini isinya adalah formula dari jumlah hari dari awal periode, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari, dibagi dengan jumlah hari dalam satu periode, yaitu dalam satu tahun, dikali dengan plan amount. Maka akan menjadi theoretical amount. Nah, sekarang kita telah berhasil untuk membuat budget baru pada audit 17. Sekian dari saya, semoga dapat membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya.